Yang termuliakan Biku Sangga, Sangga Theravada Indonesia, yang luhur para samanera, atas silani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Bagawa, Guru Agung kita, Buddha Gotama, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Ya, sungguh merupakan karma baik bagi kita bersama karena kita dapat kembali berkumpul dalam acara sebulan pendalaman Dhamma episode yang ketiga yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 April 2024, tayang secara live via Zoom dan via YouTube channel Dhamma Meta Jember. Adapun topik yang akan dibawakan pada malam hari ini yakni kesetaraan dalam Dhamma yang nantinya akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Dhammakaro. Saya persilakan kepada Romo Kennedy untuk memandu acara. Kepada Romo, saya persilakan. Baik, terima kasih saudari host pada malam hari ini. Pada para peserta SPD pada malam hari ini, Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti SPD hari ketiga. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membuka SPD ketiga pada kesempatan ini dengan penghormatan kepada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Nama. Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, marilah kita memohon tuntunan sila bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sedama yang menjalankan atas sila boleh bertekad di tempat masing-masing karena pada kesempatan ini saya akan menuntun permohonan Pancasila kepada Biku Sangka. Pandamayang Pancasila Radanang Karomase Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Dutiyam Bimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Bimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang wadamitang wadita Ama Bante
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตังสรณังกัจจามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจจามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจจามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยามปิพุทธังสรณังกัจจามิดุติยามปิพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยามปิธัมมังสรณังกัจจามิ ดุติยามปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิบุตตังสารนังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสรณังคัมมนังนิติตัง อามาพันเต ปานาติปาตังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิอดินนาทานังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอดินนาดานาเวระมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิ โมสาวาทานเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาดาเวระมณีสิกขาปะดังสัมมาดิยามิสุราเมรยมาจปปมาทาทานังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชปมาดาทานาเว
Weramane Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikapadani Silena Sukhating Yanti Silena Bhoga Sambada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Visuddhaye. Ama Bante. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Dhammapada oleh Saudari Opi. Dhammapada Lokawaka Syair 169. Dhammang care sucaritang nanang ducaritang care Dhammacari sukang seti asming loke param hija, yang artinya hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Anumodami, Saudara Opi. Sebelum kita memasuki pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Mulia Biku Dhammakaro Tera pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama melihat profil singkat daripada Bante. Profil narasumber kita pada kesempatan ini, nama beliau adalah Biku Dhammakaro Mahatera. Penahbisan Biku Upasampada. Nama penahbisan Dhammakaro. Tempat penahbisan Wihara Dhammacakka Jaya, Jakarta Utara. Tanggal penahbisan 17 Februari 1996 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nama Upacaya Biku Sukemo Mahatera. Nama Kamawaca Carya Biku Panyawaro Tera. Nama Anus Sawana Carya Biku Subala Ratano Tera. Domisili Bante Dhammakaro saat ini adalah di Wihara Sadapala, Jakarta Barat. Selamat malam, Bante. Selamat malam, ya. Apa kabar, Bante? Baik, sehat-sehat. Sehat, Bante? Ya. Ya. Baik, Bante. Pada kesempatan ini di SPD kita pada malam hari ini, yakni SPD ketiga yang diadakan secara online dengan narasumber Bante Dhammakaro pada kesempatan ini dengan tema yang luar biasa, Bante, kesetaraan dalam Dhamma. Nah, untuk itu, untuk menghemat waktu kita, Bante, Baik. kami akan memberikan kesempatan kepada Bante selama 45 menit untuk pemaparan materi dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik. Silakan, Bante. Bapak sekalian, mari sejenak kita mengaturkan puja dan sujud pada Sang Tathagata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang mangkala mutamanti. Yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu, pasaka-pasika, hadirin yang berbahagia, baik yang melalui Zoom maupun juga YouTube channel yang berada di wihara-wihara maupun juga di tempat kediaman masing-masing. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat hadir dalam rangka puja bakti SPD sebulan pendalaman Dhamma melalui Zoom, ya. Dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, belum lama ini kita bangsa Indonesia barusan memperingati satu peristiwa penting, yaitu pada tanggal 21 April kemarin, yaitu adalah satu pahlawan bangsa, karena beliau yaitu adalah R.A. Kartini, ditetapkan pula sebagai pahlawan nasional. Hal yang menarik untuk kita sedikit bisa bahas adalah bahwa R.A. Kartini sebagai pejuang perempuan yang bahkan dinyatakan sebagai pejuang untuk kaumnya, dalam hal ini adalah mengutamakan, bahkan mengedepankan, menyuarakan tentang adanya yang dikenal dengan emansipasi wanita. Nah, tidak lain di sana juga terkandung bahwa apa yang sungguhnya diperjuangkan, apa yang diinginkan, diharapkan, dipikirkan oleh R.A. Kartini adalah kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan antara kaum pria dan kaum wanita. Memang pada zaman-zaman tertentu, ya, bahkan tahun-tahun tertentu, ya, kita juga masih mendengar, ya, ungkapan-ungkapan yang ada kalanya itu menjadi satu pembeda bahwa kaum kita sebagai kaum pria maupun juga dari kaum wanita. Ya, salah satunya adalah ungkapan-ungkapan yang umum, tetapi kadang-kadang itu menjadi ngejas, ya, atau menjadi mempunyai konotasi yang bisa masuk dalam pola hidup, pola pikir, bahkan juga pola pandangan tentang keberadaan. Salah satu misalnya kalau dulu kita sering mendengar, ya, satu ungkapan, kalau pasangan, ya, antara ibu dan ayah itu, ya, disebutkan sebagai konco wingking, atau ada lagi pendamping. Jadi kalau ibu itu adalah pendamping dari bapak. Ini memang kalau dipahamkan secara mendalam menjadi seakan-akan bahwa kaum wanita itu, ya, adalah nomor 2. Tapi setelah akhirnya dari sekian waktu, ya, akhirnya kita mendengar satu ungkapan yang mencerminkan
apa yang diharapkan, diinginkan sebagai kesetaraan itu adalah garwo. Garwo dalam pengertian bahasa Jawa adalah sigaran nyowo, belahan jiwa. Nah, ini sudah memberikan satu pemahaman bahwa keberadaan antara pria dan wanita itu sudah ada kesetaraan, sudah ada keseimbangan, sampai-sampai pasangan hidup sebagai ayah dan ibu itu adalah, atau suami istri ya, itu adalah belahan jiwa. Ya sudah tentu kalau sebuah yang namanya belahan ya, karena kan konotasinya menjadi atau pengertiannya menjadi jiwa prianya atau jiwa bapak ya atau suami ya, itu menjadi sebagian jiwanya istrinya. Sebaliknya juga jiwa batin pikirannya sang istri juga menjadi jiwa batin dan pikirannya sang suami. Nah, ini adalah satu kondisi yang telah menjadi lebih maju. Karena apa yang menjadi sangat dikenal oleh tulisan-tulisan atau bisa dikatakan sebagai bentuk wujud ya, yang dijadikan buku ya, dari R.A. Kartini itu adalah habislah gelap, terbitlah terang. Habislah gelap, terbitlah terang. Sesungguhnya kalimat ini sendiri sangat luar biasa. Ini sudah mencerminkan dhamma yang luar biasa ya. Karena kalau dirujuk lebih mendalam lagi begitu ya. Habis gelap terbitlah terang ya. Itu mempunyai pemahaman yang mendalam. Bisa itu juga diartikan sebagai kehidupan itu sendiri ya. Artinya apa? Bahwa kehidupan ini berkelanjutan. Bahwa kehidupan ini bukan satu-satunya. Kalau digambarkan misalnya itu adalah akhir dari kehidupan, ya, seringkali bahwa akhir dari kehidupan digambarkan sesuatu yang menyedihkan kan, ya, katakan oh menjadi berduka, menjadi bersedih, menjadi merasa kehilangan, merasa tidak nyaman hati, ya. Itu penggambarannya dari gelap. Ya. Nah, sesungguhnya untuk akhirnya menjadi lahir kembali, karena sesungguhnya dengan lahir, di saat lahir pasti ya orang pada senang ya. Di saat ada kata lahir itu ya keluarga menjadi senang, ayahnya senang, ibunya senang, kakek neneknya, umpamanya senang ya. Nah, menjadi gambaran dari bahwa lahir itu adalah terang ya, atau senang. Nah, ini baru hal yang secara umum ya. Namun kalau kita juga rujuk secara dhamma bahwa habis gelap terbitlah terang itu ya arahat itu sendiri ya. Puncak dari tujuan kehidupan ini bahwa semua yang telah meraih pada tujuan itu ya, karena digambarkan bahwa kehidupan, bahkan guru Buddha sendiri menyatakan bahwa dimanapun namanya kehidupan ya adalah pasti ada beban, pasti ada persoalan, pasti ada problem, karena hidup itu sendiri adalah problem ya, persoalan. Nah, saat gambaran dari persoalan-persoalan itulah digambarkan sebagai sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, saat akhirnya seseorang mencapai arahata, ya arahat, kan terakhir, ya artinya tidak ada lagi gelap itu sendiri, tidak ada lagi persoalan, tidak ada problem, tidak ada masalah, maka menjadi terang, menjadi
suasana yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, Bapak sekalian, hal ini menjadi satu kebanggaan pula bahwa ya barusan ini kira-kira 2 hari ya setelah tanggal 21 kemarin ya, maka bahkan saya juga mendapatnya adalah sejak dari tanggal 21 kemarin ya, lalu beredar di medsos yang menjadi viral ya, bahwa ternyata R.A. Kartini pun ya dinyatakan atau menyatakan diri dalam tulisannya ya bahwa beliau adalah mengikuti ajaran Buddha, memahami tentang hal tersebut ya. Ya, secara langsung ya kita menjadi bangga karena paling tidak pemahaman tentang dhamma ini ya bisa berada di orang-orang yang ya seperti R.A. Kartini adalah seorang yang berada di kehidupan ningrat atau sering datang sebagai bangsawan, artinya berada di tingkat-tingkat kehidupan sosial yang tinggi. Nah, sudah tentu ya, karena kita tidak pungkiri ya bahwa termasuk adalah sebuah buku karya-karya gitu ya, baik itu karya tulis, karya seni, karya-karya yang lain ya. Kalau itu adalah yang mengerjakan, yang melakukan, yang menciptakan adalah para kelompok-kelompok ya, kalangan-kalangan yang dinyatakan kalangan terpandang ya, maka daya tariknya itu menjadi lebih besar. Daya tariknya itu begitu kuat, bahkan begitu sangat-sangat mempunyai nilai yang lebih. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ya paling tidak pemahaman-pemahaman dari pola pikir, pola cara pandang tentang kehidupan ini sampai-sampai mampu ya untuk memikirkan atau berpikir tentang kesetaraan, berpikir tentang emansipasi ya, kesetaraan antara pria dan wanita, padahal mungkin pada zamannya itu ya, apa yang terjadi dalam lingkup kehidupannya adalah sangat berbeda ya. Karena di saat-saat zaman itu adalah salah satunya adalah bahwa sedang juga marak atau sedang juga dominan ya paham-paham yang lain ya, salah satunya adalah bahwa mengidentifikasikan bahwa kaum wanita itu adalah sebagai nomor atau orang nomor 2 ya, yang tidak mungkin untuk bisa menjadi setara kepada kaum pria. Tetapi zaman itu ya ternyata R.A. Kartini telah berani dan telah mampu memunculkan, mampu mengetengahkan di tengah-tengah kondisi yang sesungguhnya juga sedang berat seperti itu satu hal yang luar biasa, dan itu ternyata nilai dari dharma yang terkandung apa yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini itu. Bapak sekalian, ini menjadi satu catatan luar biasa bagi kita, selain kita juga sangat-sangat bangga dan juga sudah tentu ya, tidak hanya kaum wanita, kaum perempuan yang berbangga, berterima kasih, bersyukur ya muncul satu individu yang luar biasa yaitu R.A. Kartini di zaman atau di bangsa kita, sehingga secara langsung sesungguhnya dibanding dengan ya katakanlah di negara-negara atau di pemahaman lain begitu ya, ya kita sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur ya, karena kita sekarang bisa lihat ya, kalau zaman-zaman itu ya untuk kaum ibu, kaum wanita itu bisa menjadi pemimpin ya, menjadi pejabat tinggi, itu kan sangat sulit ya.
sangat susah dan mungkin sangat-sangat tidak dimungkinkan. Nah, tapi sekarang kita juga bisa melihat ya bagaimana kaum wanita, kaum pria hampir-hampir mempunyai kesamaan ya. Banyak kaum wanita itu yang ternyata mempunyai jabatan-jabatan penting ya, yang sangat terkenal sekarang ya di negara kita ini ya. Ya salah satunya ada menteri, ya, ada gubernur ya, bahkan ada polisi, ada tentara ya dan lain-lainnya ya, ketua partai ya. Banyak yang justru dipegang, dijabat oleh kaum wanita atau perempuan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini pasti juga ada sumbangsihnya dari pemahaman pola pikir dari yang disampaikan ya oleh R.A. Kartini. Bapak sekalian, bagaimana sungguhnya kesetaraan dalam pengertian dhamma? Ada beberapa hal yang menjadi tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan dari kesetaraan itu sendiri. Yang pertama adalah individu ya, atau kehidupan itu sendiri sebagai kita adalah sebagai manusia. Kita sebagai manusia sesungguhnya adalah tidak ada bedanya apakah wanita atau pria, kita mempunyai sama-sama dengan kondisi yang sama. Fisik sesungguhnya adalah sama ya dengan 4 unsur besarnya. Kita semua sama, fisik kita ini terdiri dari 4 unsur besar ya. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Kemudian secara batiniah ya, batin kita ini juga mempunyai 4 unsur besar ya. Ada perasaan, ada ingatan, ada kesadaran ya, ada bentuk-bentuk pikiran, itu semua sama ya, semua sama. Akan menjadi berbeda adalah setelah aksinya ya. Aksi. Misalnya tentang rasa perasaan. Ya sebenarnya kan sama-sama kita mempunyai perasaan yang sama. Suka dan duka itu adalah pasti semua orang mempunyai. Nah, yang membedakan selanjutnya memang adalah dominasi. Dominasi perasaan, dominasi pikiran atau berpikirnya, dominasi berpandangan hidupnya. Ini yang sungguhnya menjadi membedakan. Nah, kadang-kadang karena berbeda aksi, pola caranya, ya kadang-kadang seakan-akan bahwa kita ini berbeda. Bahkan tidak sedikit ya, tidak hanya antara kaum pria dan wanita ya, kadang-kadang di antara kita ya sebagai pria saja misalnya ya, menganggap adalah berbeda, padahal sesungguhnya adalah sama ya. Dalam segi kehidupan, hidup sebagai manusia ini ya, terlahir sebagai manusia itu adalah sama. Nah, inilah yang juga menjadi poin bahwa ternyata kita dalam kehidupan ini mempunyai kesamaan, sehingga apa? Di sini akan memberikan cara, memberikan pola, memberikan tata kita berpikir, tata kita bertindak, sehingga saat-saat tertentu kita tidak lagi menjadi kejebak dengan oh itu kan dia, itu kan iya, itu kan orang lain. Padahal sungguhnya adalah kita mempunyai kesamaan bisa dikatakan 99% ya.
kesamaan kita ini adalah dominan. 1% sebagai reaksi, sebagai cara seorang bertindak, ya, berpikir, ya, memang bisa menjadikan berbeda. Tapi sungguhnya dominasi kita adalah mempunyai kesamaan, mempunyai kesetaraan dalam hal secara manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya sudah tentu apa yang sangat penting perlu untuk kita selalu berada dalam kesetaraan adalah dalam hal sosial kemasyarakatan. Karena di dalam kehidupan sosial ini, ya, kehidupan bermasyarakat ini, ya, kalau kita tidak memahami dengan benar, ya, sering kita menjadi terjebak atau bahkan terperosok, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang justru merugikan diri kita sendiri. Apalagi untuk lingkungan, ya, seperti kelompok, seperti kita berada di wihara misalnya, ada di lingkungan mungkin RT atau RW, ya sudah tentu itu akan diawali dari keberadaan kita bersama di keluarga. Nah, tidak sedikit ya sering terjadi karena bisa juga karena hanya merasa, ya, merasa saya dibedain dengan orang tua atau dibedain dengan kakek atau nenek atau dibedain dengan orang yang lebih tua, ya, di sana, ya, di rumah itu. Dari hanya merasa dibedain itu bisa menciptakan kondisi yang luar biasa, ya, karena apa yang terpendam dari hal kecil, ya, yang semula hanya sesuatu yang atau perasaan itu yang kecil, karena menumpuk itulah, ya, yang akhirnya bisa menjadi suatu bahaya yang luar biasa, ya, suatu kejadian bisa menjadi ada pertengkaran hebat, bahkan sampai ke pembunuhan, ya. Nah, ternyata sering setelah diinterogasi, setelah ditanya-tanya kenapa melakukan seperti itu adalah karena tekanan-tekanan batin, tekanan pikiran yang berlama-lama, artinya yang menumpuk-numpuk, ya. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, tanpa dipahami, ya, artinya tanpa disadari itu bisa berbahaya. Dan ini banyak, ya, yang terjadi. Jadi misalnya, ya, seperti saat kita juga, ya, dulu waktu masih remaja, ya, belum begitu mengerti tentang dharma begitu, ya. Tingkat ketidaksenangan, tingkat kebencian gitu, ya. Iri kepada yang lainnya, ya. Baik itu adalah saudara kita sendiri, bahkan saudara kandung, ya, dari kakaknya, dari adiknya begitu, ya. Nah, inilah yang sangat-sangat berbahaya, ya, bila mana itu tidak mendapatkan nilai-nilai dharma. Karena lingkungan seperti ini, ya, bermula dari rumah, bermula dari juga komunitas, ya, kelompok-kelompok, komunitas di wihara, di lingkungan, ya, di sekolah, ya. Nah, yang terjadi seperti hanya di sekolah terjadi satu kejadian-kejadian, ya, yang akhirnya menjadi sebuah perkelahian, pertengkaran, ya kan. Karena kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, menjadi sangat penting sekali bahwa di mana kesetaraan itu harus juga senantiasa kita kedepankan, kita munculkan adalah di lingkungan, di tingkat-tingkat kelompok-kelompok atau bahkan komunitas-komunitas sosial, ya. Ini yang sering terjadi, ya. Apalagi komunitas sosial itu yang sifatnya sukarela, ya.
Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dipahamkan bahwa sesungguhnya kita mempunyai kedudukan sama, yang namanya sosial adalah sukarela itu sendiri, titik poinnya, ya. Sehingga ini akan menjadi solusi yang luar biasa, ya. Akan menjadi lain kan kalau misalnya, oh kalau di tempat kerja, ya, di tempat kerja adalah ada atasan dan bawahan yang semuanya diatur dengan juga, ya, tidak hanya tataran tingkatan jabatan, tetapi juga ada tanggung jawab dan juga sudah tentu adalah seleresi, ya, atau honornya kan begitu. Jadi itu yang kadang-kadang bisa mempengaruhi. Tetapi di tingkat sosial, ya, kemasyarakatan yang semuanya berangkat dari sukarela, ini yang sesungguhnya benar-benar memberikan kondisi yang sama. Jadi di mana kesetaraan kehidupan yang sesungguhnya adalah termasuk di kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, selanjutnya sudah tentu kita selain kehidupan bermasyarakat, kita semua mempunyai nilai yang lain, yaitu adalah kehidupan secara batiniah. Di dalam kehidupan secara batiniah inilah yang sungguhnya tidak akan pernah berbeda. Karena rujukannya, referensinya adalah 4 unsur yang sama, yaitu adalah bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, ingatan, ya, perasaan. Dikala seorang telah mencapai pada tataran-tataran tertentu, ya, maka itu akan menjadi rasa yang sama. Tidak ada perbedaan lagi, tidak ada lagi tingkatan-tingkatan yang berbeda di poin-poin yang selevel. Apalagi sudah titik pencapaian yang tertinggi yang namanya adalah arahat. Maka kehidupan secara batiniah ini sesungguhnya menjadi poin bahwa, ya, ada kalanya misalnya di saat kehidupan sosial masih bisa, ya, ada muncul misalnya membedakan atau merasa berbeda, apalagi secara individu gitu, ya. Nah, tapi setelah berpikir lagi bahwa oh ternyata sesungguhnya kita ini sama. Sehingga apa? Kita tidak lagi menjadi sebagai individu, ya, sebagai diri, ya. Kita tidak menjadi gampang minder, gampang kita rendah hati gitu, ya, atau rendah diri, ya. Lalu kemudian kita menjadi merasa seakan-akan adalah berbeda. Nah, itu yang akan menjadi nilai positif. Walaupun juga sudah tentu harus hati-hati, ya, dalam pengertian kalau kita tidak hati-hati, ya, karena kita merasa adalah mempunyai kesamaan, menjadi apa? Ya, bisa congkak, ya, bisa menjadi sombong, kita menjadi tak tahu diri misalnya. Nah, itu juga berbahaya. Tetapi dengan kita yakin, ya, dengan memahami bahwa adanya kesamaan kesetaraan dalam level batiniah itu, ya, sesungguhnya akan menjadi pengendali. Contoh misalnya yang sering terjadi kan misalnya apa? Iri misalnya, ya. Tidak senang misalnya. Wah, saya tidak senang dengan orang itu. Kenapa? Itu orangnya itu senang ngomong, senang marah-marah, ya, gampang kesel-kesel, sering emosi misalnya, gampang emosi. Nah, di saat langsung melihat bahwa oh, sesungguhnya kita sama. Sifat emosi itu kita juga punya. Sifat gampang kesel itu sesungguhnya kita juga punya. Sifat apa lagi? Gampang marah.
gampang emosi, ya. Gampang misalnya apa? Ngomongin orang misalnya, cerewet misalnya. Loh, sifat-sifat itu semuanya kita sebenarnya punya. Di saat kita berpikir, oh ternyata sungguhnya sifat-sifat apa yang dimiliki oleh orang itu sama. Artinya kita juga punya. Maka tinggal kita bereaksinya. Nah, saat akhirnya mengetahui seperti itulah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bajik, orang-orang yang mempunyai sangwara, mempunyai pengendalian diri. Karena dengan cara itu, ya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa praktek dhamma itu sendiri. Kalau toh misalnya kejadian, ya, oh kita diomelin orang, ya bersabar sedikit tidak apa. Karena sungguhnya di saat ada kondisi seperti itu, sungguhnya itulah kesempatan momen yang sangat-sangat luar biasa untuk kita langsung praktek dhamma itu, yaitu kantik, sabar. Kadang-kadang orang merasa bahwa masa saya mengalah terus gitu. Atau saya kok menjadi seakan-akan menjadi rendah. Ya itu hanya reaksi pikiran juga. Yang kadang-kadang justru reaksi pikiran itulah yang bisa-bisa menjadikan hal lain yang justru ya akan lebih berbahaya lagi. Maka itulah sering dikatakan bahwa antara reaksi dengan persoalan yang sungguhnya ada, ya kadang-kadang itu besarnya di reaksi kita, reaksi pikiran kita. Maka perlu juga ya kalau kita di saat menghadapi, menemui ya sebuah persoalan-persoalan, kejadian-kejadian, sering kita sampaikan bahwa dengan kita bisa menunda waktu, ternyata 50% itu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh apa? Ya tadi, sesungguhnya persoalannya itu tidak besar. Persoalannya itu sesungguhnya adalah hal yang simple saja. Tapi karena reaksi pikiran kita begitu berlebihan, ya, reaksi pikiran yang bertumpuk-tumpuk bahkan berlapis-lapis itu, ya, akhirnya hal yang simple, yang sepele itu bisa begitu menjadi sangat-sangat besar. Jangankan suatu masalah yang hebat begitu. Nah, di saat akhirnya kita bisa menunda waktu, kita istirahat. Apalagi kalau bisa tidur gitu ya. Wah, itu luar biasa. Persoalannya adalah bahwa di saat kita ada sedikit banyak ada problem, ada masalah, kitanya tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Itu yang menjadi persoalan besar sesungguhnya. Karena di saat tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, ya semakin reaksi ya, karena ditambah dari kondisi jasmani kita juga akan mempengaruhi hormon dalam jasmani ya, kita juga akan mempengaruhi ya. Lah, complicated ya. Jadi itu menjadi sangat kompleks sudah. Nah itu yang sungguhnya padahal awalnya adalah hal yang sepele. Kalau kita bisa istirahat, artinya nunda waktu, ya maka disitulah yang tadinya kan hanya reaksi perasaan menjadi mereda. Hanya reaksi karena emosi mereda. Hanya reaksi karena kuping tipis. Jadi apa namanya? Tidak kuat menahan suara orang ya, atau omelan orang. Wah, langsung bereaksi. Telinganya langsung bereaksi.
penglihatannya langsung bereaksi ya. Kalau melihat itu orangnya ngomongnya sambil marah-marah jadi kesel hanya karena penglihatan. Nah, di saat kita bisa menunda waktu, semuanya itu menjadi reda, ya ternyata sepele. Hanya salah, bukan salah semuanya. Apa yang disampaikan itu benar. Tapi karena sedang dalam kondisi berjauhan, artinya jaraknya tuh sedang jauh ya, atau sambil bekerja, sambil beraktivitas, biasanya untuk menyampaikan sesuatu yang mau disampaikan yang apalagi dianggap penting itu, yang tadinya ngomong-ngomongnya pelan ya, harus menjadi lebih keras, membesarkan suara atau menaikkan, meninggikan nada suara. Ya kalau tidak nanti tidak sampai, tidak kedengaran kan gitu. Oh ternyata sebenarnya yang disampaikan itu benar dan itu baik dan itu adalah penting. Nah, tapi karena kadang-kadang saat waktunya, saatnya, kondisinya sedang tidak fit, ya, nah itu yang kadang-kadang menjadi masalah besar. Nah itulah yang maka pentingnya perlunya ya, kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya sangwara, yang akhirnya kita bisa menunda waktu. Dan itu sangat penting yang perlu. Bapak sekalian, dari hal-hal itulah yang sesungguhnya mencerminkan bahwa kita sesungguhnya mempunyai kesetaraan di dalam nilai-nilai dhamma, sehingga dari pemahaman bahwa sesungguhnya kita adalah mempunyai atau kita adalah hasilnya adalah ada dalam kesamaan kesetaraan itu ya, itu ternyata adalah cara pola pikir ya, cara kita berpandangan yang mana akhirnya apa? Kita tidak lagi terbebani. Poin satu itu saja ya, di saat kita berpikir kita mempunyai pemahaman bahwa kita mempunyai kesetaraan kesamaan dalam dhamma, beban pikiran, beban batin itu sudah mulai berkurang. Dengan beban batin, beban pikiran kita sudah berkurang, ya, akhirnya langkah-langkah kita menjadi lebih nyaman, lebih ringan, hanya lebih fokus. Itulah yang juga satu kalimat yang luar biasa yang sudah tentu bagi kita sebagai umat Buddha adalah tidak akan pernah tertinggalkan adalah sabe sata bhavantu sukhitata. Itu sebagai bentuk cerminan bahwa sungguhnya kita adalah mempunyai satu kesetaraan. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu menunjukkan bahwa ya semua makhluk itu mengharapkan menginginkan kebahagiaan. Dengan kita mengucapkan, melafalkan, memancarkan kalimat itu, maka disitulah kita langsung menjadi ringan. Oh iya, saya juga makhluk, maka saya juga ingin bahagia. Nah dari situlah, Bapak sekalian, maka kita pasti akan menjadi sangat-sangat berbahagia, terus maju, karena satu pola pikir, pemahaman bahwa sungguhnya kita adalah dalam kesetaraan di dalam nilai-nilai dhamma. Demikian urian-urian sebagai permulaan untuk kita bincang-bincang dhamma pada kesempatan malam hari ini, dan saya akhiri sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh. Anumodana dan terima kasih atas uraian dhamma yang luar biasa yang telah dibawakan oleh Bante Dhammakaro Mahatera pada kesempatan ini. Kami mempersilahkan kepada sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, sepertinya kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama dulu. Silakan kepada operator
Baik, saya akan ambil gambar. Pertama dari Bante terlebih dulu. Satu, dua, tiga. Kemudian bersama moderator. Satu, dua, tiga. Dan keseluruhan. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Silakan moderator dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Bagi rekan-rekan sedama yang ingin bertanya, kami mempersilahkan kepada partisipan yang ada di Zoom dan di YouTube untuk bertanya kepada Bante. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh dengan raise hand atau menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Bante, eh, saya ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Seperti yang tadi Bante katakan bahwa dalam lingkungan keluarga, ya kesetaraan Bante. Dan ini banyak sekali kelihatan, di mana apalagi jika sebuah keluarga itu adalah keluarga besar, di mana sepasang orang tua memiliki anak yang lebih dari 4 misalnya. Nah, di sana kelihatan sekali Bante, bahwa orang tua itu sebenarnya tidak adil. Pasti ada salah satu di antara anak-anak tersebut yang paling disayang, dan pasti ada salah satu di antara anak-anak tersebut yang paling tidak disayang, Bante. Nah, pertanyaannya, Bante, bagaimana cara kita bertindak jika kita menghadapi situasi seperti itu? Eh, Sisi yang pertama adalah sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan, Bante? Jika kita terjebak dalam kondisi seperti itu, dan sisi yang lainnya adalah ketika kita sebagai anak, tentu saja yang merasa sebagai anak yang paling tidak disayang gitu, Bante. Ya, Iya. silakan, Bante. Baik, ya, memang kita semua tidak bisa pungkiri bahwa dalam satu keluarga ya pasti akan juga mempunyai pola pikir, pola pandang dan juga tata cara ya, ada kalanya dari per individu itu bisa berbeda-beda. Ya, yang pertama kita harus pahamkan adalah bahwa dalam kelahiran di sebuah keluarga, kita sungguhnya didorong dengan adanya kekuatan kama bandu, kama bersama. Ya, jadi dari kekuatan kama bandu, kama yang terhubung itu, ya, ini yang menjadi dasar harus sebagai pijakan ya untuk kita bisa mengambil kepada tindakan-tindakan atau langkah-langkah selanjutnya. Bahwa kita bisa berada dalam satu keluarga itu karena ada kama bandu, ada kama yang menyerupai atau setingkat atau sering dikatakan sebagai karma yang mempunyai bobot yang sama ya, kama bandu. Karena itu adalah menjadi sebuah kekeluargaan atau satu keluarga. Tapi sungguhnya kama bandu ini juga bisa mencangkup dengan hal-hal yang lain. Contoh misalnya kita kenapa bisa berada di satu komunitas atau di tempat kerja perusahaan yang sama, ya. Artinya tidak selalu sesungguhnya adalah keluarga dalam pengertian keluarga kandung. Nah, dari pengertian bahwa kita hadir, kita berada, didorong, didukung karena ada kesamaan kama ini, maka ini akan menjadi solusi yang terbaik ya, sehingga kalau toh terjadi sebuah perbedaan ya,
Karena walaupun kita berada dalam satu kama bandu ya, tapi kan tiap-tiap individu itu mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai hal yang lebih dari yang lain. Ya tadi, secara dasar ya dari kita ini kan mempunyai kesamaan ya, fisik dan juga jasmani dan batin itu mempunyai dasar yang sama. Nah, reaksi inilah yang akhirnya membedakan. Ya contoh boleh gampang. Kenapa yang satu cerdas misalnya, yang satu tidak gitu. Nah itu kan sesungguhnya karena reaksi, karena pola cara bertindaknya, pola cara menggunakan kan begitu. Semua mempunyai bahan yang sama, semua mempunyai dasar yang sama, tetapi karena pola cara mengembangkan, menggunakan itu dengan cara yang berbeda, ya, nah itulah yang akhirnya menjadi ada perbedaan. Nah, terkait misalnya dari orang tua kepada anak gitu ya. Kembali tadi, jadi sungguhnya di saat kita dalam satu keluarga misalnya, tingkatan tahapan yang menguat, nah itulah juga sudah sama dengan kalau misalnya sebuah pasangan gitu ya, sebuah pasangan. Kenapa begitu sangat kuatnya ya pasangan ini sampai bertahun-tahun bahkan kakek nenek misalnya gitu ya. Kan yang membedakan adalah tadi kadar ya, kadar persamaan antara satu dan lainnya, artinya pasangan satu dan lainnya itu yang membedakan ya. Kenapa pasangan itu hanya sekian waktu ya akhirnya tidak berlanjut misalnya. Tadi kadar tingkat bobot dari kama yang dimaksud kama yang bersamaan tadi, kama yang menyerupai ya, itu yang tidak kuat, artinya tidak banyak kadarnya itu tidak kuat. Nah sama, sesungguhnya keberadaan kita dilahirkan dalam satu keluarga itu memang mempunyai kadar kekuatan kama yang berbeda-beda, kadarnya ya, powernya. Tapi di tingkat kesamaan kita diikat dengan kama bandu, yaitu kama yang menjadikan kita berada dalam kebersamaan. Nah, sebagai orang tua yang sudah tentu dengan adanya kadar yang berbeda itu sungguhnya memang tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepada si A misalnya, lalu si B, si C, atau ke satu, kedua, ketiga, keempat menjadi berbeda-beda gitu ya. Walaupun tetap secara tanggung jawab, secara kebutuhan, ya, cara mendidik dan lainnya, sebagai orang tua pasti ya selalu akan dilakukan dengan cara-cara yang sama. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi tadi adalah tadi beban kadar kesamaan kama tiap-tiap anak tadi berbeda-beda. Ya kan contoh paling gampang misalnya yang luar biasa hingga sampai akhirnya menjadi seorang Buddhis yang sangat-sangat berperan besar ya. Siapa misalnya? Ajata satu misalnya. Ajata satu di saat hadir di keluarga Raja Bimbisara, ya, ternyata yang mendorong di sana ya, tetap ada sih kama bandu itu ada. Tapi ternyata ada sisi lain bahwa ternyata ada kekuatan yang bisa dikatakan sebagai kama yang berbeda ya, kama buruk misalnya begitu ya, yang mendorong untuk ke sana. Nah ini yang akhirnya pada masa-masa tertentu kan muncul ya, di saat munculnya kama yang berbeda itu ya akhirnya terjadi sebuah perselisihan yang besar ya. Tapi akhirnya
bisa menjadi ibaratnya rendah, ya, dan akhirnya menjadi seorang Buddhis yang atau seorang anak ya yang begitu berbakti yang sangat luar biasa ya. Nah itu tadi kadang-kadang kan sering terjadi itu bahwa awalnya si katakanlah sang bapak atau sang ibu itu lebih cenderung dekat dengan si A misalnya gitu ya. Ternyata si B-nya itu ya pada saatnya yang waktu itu dianggap adalah kurang baik, kurang bagus atau kurang cocok gitu ya. Karena sebuah perjalanan waktu ya, karma juga bisa terus tumbuh berkembang ya. Nah, ternyata bisa saat akhir ya, si B ini pola yang sangat dominan ya, baktinya, hormatnya ya, cara balas jasanya misalnya gitu. Nah, itu juga bisa ya. Maka ada kalanya di saat berpikir bahwa ya kita sebagai seorang anak misalnya, kalau toh kita mendapatkan perlakuan yang berlebihan dalam pengertian kasih sayangnya berlebihan gitu. Nah, dinyatakan kadang-kadang juga itu justru malah merugikan sang anak kita sendiri yang malah di ya isunya serasa tidak langsung dirugikan gitu. Nah, karena apa ya tadi kita bisa terlena, kita bisa tenggelam kepada hal-hal yang seakan-akan hanya mudah dan juga gampang karena semuanya ibaratnya itu didukung ya sepenuhnya oleh orang tua yang pada akhirnya menjadi kedodoran atau kewalahan di saat harus menghadapi yang sebenarnya. Nah ini yang sering dikatakan bahwa kita sangat-sangat dirugikan dengan cara kasih sayang yang berlebihan dari orang tua misalnya gitu. Nah itulah maka cara mendidik adalah dua sisi. Ada kalanya harus dengan tegas dan dengan keras ya. Kerasnya cara mendidik yang benar adalah bukan dengan cara emosi ya, dengan marah ya. Karena dengan marah dengan emosi itu menjadi dua sisi yang sangat-sangat merugikan ya. Rugi untuk diri sendiri sebagai orang tua ya, rugi juga untuk sang anak ya. Tapi yang dinamanya keras itu ya, keras bisa juga dalam pengertiannya adalah bukan karena marah atau karena tidak senang, tetapi adalah tegas. Nah, yang selanjutnya adalah memang harus dengan kasih sayang. Nah inilah kadang-kadang secara tidak langsung ya kita ini mendapatkan kondisi seperti itu. Nah bagaimana sebaliknya sekarang kalau misalnya dari seorang anak ya kan banyak tuh kisah tuh ada salah satu kisah yang luar biasa ya itu kisahnya yang diperoleh dari eh, China ya bahwa awalnya ada seorang murid ya seorang siswa ya yang begitu diajar ya artinya dilatih dididik dengan keras ya sampai dia tuh sang siswa itu malah ada pemikiran dendam, ada pemikiran tidak senang gitu kan dengan sang guru itu gitu kan. Nah, dikisahkan bahwa suatu ketika ternyata dengan perjuangannya dan usaha yang luar biasa berkat didikan dari guru itu ya, sang murid ini menjadi pejabat tinggi. Nah, setelah menjadi pejabat tinggi ya baru ketemu ya tahu ingat sadar bahwa oh guru yang dulu itu adalah seakan pada mulanya adalah jelek buruk ya ibaratnya gitu ya. Tapi ternyata itulah yang memberikan hasil menjadi seorang pemimpin yang luar biasa begitulah. Itu yang kadang-kadang kita harus melihatnya sebagai seorang anak ya. Kalau misalnya saat itu merasa bahwa kenapa seakan-akan itu orang tua, ayah atau ibu itu seperti pilih kasih misalnya gitu ya. Kok saya itu semakin malah seperti keras dan lainnya gitu kan. Nah, sebagai anak yang memahami dengan nilai-nilai dhamma harus sebaliknya. Oh, inilah justru akan memberikan harapan besar untuk saya. Kalau mungkin saya tidak dididik dengan cara ini, mungkin saya akan menjadi manja-manja, menjadi orang cengeng, menjadi orang yang tidak tegar, menjadi orang yang bahkan tidak sabaran, menjadi orang yang tidak tahu diri, misalnya gitu.
Nah, dengan dididik dengan cara itu justru banyak yang sukses ya, banyak yang bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih besar. Nah, ini kadang-kadang memang hal yang ya tadi kalau di saat awal-awal ya, dalam saat kita belum benar-benar memahami tentang nilai dhamma, memang benar ya. Seakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah suatu kondisi buruk ya, atau katakanlah jahat lainnya begitu. Tapi ternyata itu adalah pola cara mendidik yang bisa memberikan hasil yang luar biasa. Dan banyak sekali ya kisah-kisah seperti itu. Nah, jadi paling tidak memang ya dengan bincang-bincang kisah-kisah seperti itu ya paling tidak adalah memberikan pemahaman-pemahaman ya karena sampai sekarang pun ya masih sering kita temukan misalnya oh si A ini merasa tidak disayang ya itu orang tuanya hanya sayang dengan si B begitu ya. Lah, tapi benar juga setelah akhirnya dia selesai kuliah sudah bisa bekerja. Oh, saya kalau dulu mungkin dibelai-belai terus oleh orang tua saya tidak akan menjadi seperti ini. Ya, bisa mandiri, bisa usaha sendiri, bisa sukses seperti sekarang. Nah, itu yang ternyata begitu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi harapan saya ya bahwa ambillah sisi positifnya. Pasti ya ada nilai-nilai walaupun secara langsung ya mungkin saat orang tua berpikir artinya itu apa ya sedikit banyak ada pilih kasih dengan anak yang lain itu ya mungkin orang tua sebenarnya tidak berpikir bahwa itu adalah supaya dia mandiri dan lainnya tetapi secara tidak langsung kitalah sebagai seorang anak yang kala misalnya mendapatkan kondisi seperti itu justru adalah berterima kasih karena banyak sekali anak-anak yang justru mendapatkan kondisi seperti itu justru yang bisa mandiri, bisa sukses, bisa berkembang dengan baik dan itulah yang terjadi secara langsung ternyata itulah nilai dhamma karena dia mengambil nilai positifnya. Ya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Jawaban yang bagus sekali. Sekarang kita ada satu partisipan yang raise hand Bante akan bertanya Ya, secara betul. langsung kepada Upacarika Mewah. Kami persilahkan. Silakan. Ya. Silakan di unmute dulu dia baiknya. Iya, malam nama budaya Bante. Selamat malam ya. Saya dari kota Tangerang, Bante. Ah ya baik. Selamat malam, host. Ini bicara tentang Raden Ajeng Kartini memang merupakan tokoh favorit saya, Bante, sejak SD dulu. Gitu. Karena bukunya ini yang memang sampai sekarang ini sangat melekat di hati saya, yaitu habis sedap tidaklah terang. Jadi kalau disimpulkan di sini di dalam agama Buddha juga kayaknya wanita ini merupakan sosok pencerahan sih ya. Jadi mungkin di zaman-zaman penjajahan dulu kebanyakan wanita memang dijadikan sebagai sarana untuk pelampiasan nafsu birahi lah gitu ya. Tapi di zaman sekarang mungkin karena banyak media juga dhamma, kayaknya mereka malah merupakan sosok pencerahan juga. Kan tahu kita itu juga kan nanti ya tentang Santati itu kan memperoleh pencerahan juga dari seorang wanita juga. Iya, iya. Iya. Ya, cuma yang ingin saya tanyakan di sini Bante, di dalam sangga itu kenapa sila wanita lebih banyak ya Bante? 331 sila sedangkan untuk biku itu hanya 227 sila. Jadi apakah memang itu ada awalnya memang ada penambahan atau memang secara langsung dibuat 331 gitu? Atau memang secara bertahap gitu. Ya, seperti yang sila 227 bagi seorang Bante. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Memang di saat ya seperti dalam sejarahnya bahwa di saat ada kelompok beberapa
wanita ya, yang waktu itu adalah dipimpin langsung dari Prajapati Gotami ya, itu adalah bibi dari Pangeran Siddhartha saat itu, bahkan yang mengasuh yang membesarkan dari Pangeran Siddhartha sendiri ya. Hal yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bahwa pasti waktu itu salah satunya alasannya adalah bahwa dia adalah bibinya. Bibinya itu kan pengasuhnya yang semuanya tahu tentang Siddhartha waktu kecil. Bahkan kalau nggak salah di sana kan salah satu juga bibinya itu adalah yang menyusuin ya. Jadi artinya apa yang terserap ya di dalam pertumbuhan jasmani, bahkan sudah tentu ya juga secara mental itu di dalam diri Siddhartha adalah juga pengaruh dari bibinya. Nah, di saat itulah Sang Buddha melihat akan menjadi berbeda ya. Jadi di saat bibi ya sudah Prajapati itu kepada Siddhartha itu adalah anaknya, menjadi anaknya kan, menjadi anak tirinya kan. Tapi di saat akhirnya Siddhartha telah menjadi Buddha, itu kan menjadi berbeda. Nah, untuk menjadikan agar Pajapati Gotami itu tidak merasa bahwa dia adalah sebagai ibunya kepada Sang Buddha utamanya ya, dan juga kepada biku lain sudah tentu ya. Kalau dia merasa bahwa Sang Buddha saja anaknya, bagaimana dengan biku lain kan begitu secara sosiologinya ya, secara psikologisnya begitu. Nah, inilah akhirnya ditetapkan oleh Sang Buddha saat itu ya bahwa ada namanya Garu ya, Garudama ya. Garudama artinya adalah ada beberapa penambahan dari pelatihan cara ya dari seorang wanita dikala mau masuk menjadi seorang bikuni. Nah, itu memang disampaikan di sana. Lah, salah satunya tadi karena ya tadi alasan saat awal ya karena dia ibunya sendiri. Jadi bagaimanapun ya ya secara psikologis adalah pasti ya kita sendiri misalnya sekarang ini misalnya saya sendiri sebagai biku ya. Kemudian saya kunjung atau ketemu dengan orang-orang dulu yang lebih tua gitu. Masih tetap juga kan mereka ya secara tidak langsung, oh ya dulu kan dia adalah adik saya, dia adalah apa cucu saya, dia adalah ini kan masih ada kan. Nah, ini yang Sang Buddha sendiri lihat bahwa akan sangat berbahaya bagi kaum wanita ini kalau sampai juga berpandangan bahwa biku-biku atau sangga ya para bante itu ya dianggap adalah seperti temannya sendiri dan lain-lainnya lah. Sikap-sikap inilah yang akhirnya ditambahkan tadi. Jadi salah satunya seorang bikuni walaupun baru ditabis ya ketemu dengan seorang samanera atau biku walaupun yang ditabis dari baru 1 hari, kemudian bikuni itu sudah 50 tahun misalnya begitu, tetap harus menghormat kepada biku itu gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita rentetkan tadi ya begitu. Oh iya, jadi biku itu tetap akan menjadi dibalik bahwa biku akan menjadi sebagai bapak ya, dari bikuni begitu. Kalau tidak bisa karena anggapnya bahwa uh, Dewi Maya itu adalah Dewi Pajapati ya, Pajapati itu adalah ibunya ya bisa menganggap bahwa Sang Buddha aja anaknya bagaimana biku-biku lain kan begitulah. Itu bahayanya akhirnya bisa tidak membawa satu kemajuan batiniah dari para wanita itu gitulah. Jadi memang salah satunya yang paling dominan ada di sana. Maka sehingga ada ditambahkan beberapa program ya untuk bikuni. Nah, di sini bukan berarti bahwa kalau tadi kita membicarakan judulnya adalah kesetaraan ya, bukan berarti loh kalau itu berarti ada perbedaan ya. Tidak juga. Sebenarnya kan sama seperti misalnya seorang ayah atau seorang tua mempunyai anak satunya SD atau satunya SD, satunya SMA. Cara memperlakukan pasti kan berbeda. Padahal sama-sama anaknya. Yang sudah SMA pasti cara memberikan
arahan, menjadikan tuntunan, memberikan didikan, pasti berbeda dengan yang masih SD. Ya. Nah, seperti itulah maksudnya bahwa apakah maksudnya adalah bahwa yang pria itu lebih unggul sehingga yang wanita itu dikasih satu cara yang lebih banyak begitu ya. Itu hanya bagian pola saja. Hanya bagian pola, tidak semua. Karena kan dasarnya tadi ya, dasarnya dari ini adalah ibunya sendiri dari gitulah. Sehingga yang lainnya menjadi bagian ya, bagian bahwa bahwa seorang wanita dikala mau masukin sebagai bikuni ya harus begini begini begini, itu saja semuanya. Sama seperti tadi kan misalnya seorang anak SD sama SMP sama SMA pasti berbeda cara memberitahukan, cara mengarahkan ya. Bukan berarti adalah berbeda, tapi tetap masih dalam kesetaraan itu sendiri. Ya begitu Pak ya. Jadi memang dari sejak zaman Sang Buddha itu sudah ditambahkan karena memang salah satunya yang paling erat yaitu dari 227 ya menjadi 313 ya, itu memang ada penambahan-penambahan di sana. Salah satunya yang salah satunya yang tidak bisa dipisahkan dari atau disamakan dengan yang peraturan biku adalah seorang bikuni sebelum itu harus 2 tahun dulu. Ya, 2 tahun dulu. Nah, itu ada kejadiannya dulu. Jadi pada waktu ada seorang ibu begitu ya, seorang ibu dia adalah punya suami gitu. Sepertinya suaminya telah menjadi biku duluan begitu. Kemudian ibunya menyusul menjadi bikuni. Nah, ternyata karena itu kejadiannya baru 6 bulan atau lebih begitu, ternyata bikuni ini melahirkan. Itu kejadiannya ada, zaman Sang Buddha itu ada kejadian itu. Nah, dari situlah salah satunya adalah akhirnya ditambahkan bahwa untuk menjadi masuk kepada bikuni minimal 2 tahun itu harus menjadi semacam pelatihan dulu. Jadi tidak ditabis langsung. Nah, itu salah satunya. Karena untuk menghindari kejadian yang pernah terjadi bahwa ternyata bikuni itu melahirkan bukan saat menjadi bikuni dalam pengertian ada hubungannya, tapi adalah dari waktu dengan suaminya yang sebelumnya itu. Jadi makanya tidak disalahkan juga, hanya memang dinyatakan di situ ada sebagai cara yang kurang tepat. Ya. Akhirnya ditambahkan satu pelaturan lagi bahwa harus 2 tahun misalnya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang ada beberapa hal yang sedikit untuk arah yang terbaik. Ya, Pak. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Pada Upacari Kamewa atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya Bante. Baik. Kebetulan kita Bante tadi menyinggung soal bikuni ya Bante ya. Iya. Nah, ini sekarang lagi heboh Bante di beberapa grup Buddhis. Ya. Kebetulan kan topik kita kan adalah kesetaraan dalam dhamma ya Bante ya. Nah, sekarang kan muncul permasalahan Bante. Mengapa garis Theravada tidak menyetujui pembentukan maksudnya meneruskan garis bikuni ini Bante. Nah, ini kan beberapa wanita dalam konteks itu lagi komplain Bante. Ini kan tidak setara. Kita kan mau berlatih juga. Nah, gimana menurut Bante? Mumpung momennya tepat Bante. Baik ya. Ya, memang utamanya bagi kita untuk di Indonesia ya, Sangga Theravada Indonesia ini adalah termasuk adalah sangga yang paling muda ya, paling
baru gitu ya, sebagai komunitas ya, walaupun kita adalah ya melanjutkan apa yang ada dari zaman Sang Buddha. Nah, selain kita ini sebagai sangga yang paling muda, kemudian juga kita pasti adalah apa yang menjadi rujukan dalam keseharian, dalam tata cara, termasuk juga ya pembinaan dan lain-lainnya adalah merujuk kepada sangga-sangga yang lebih lama, yaitu adalah Thailand, dan Sri Lanka, dan kebanyakan Thailand, Sri Lanka, dan ya ada beberapa seperti Myanmar gitu. Jadi bukan berarti Sangga Theravada Indonesia adalah yang tidak menyetujui, tapi adalah kita ini tetap masih mengikuti kebijakan-kebijakan dari apa yang ada di sangga-sangga yang lebih tua ya. Seperti di Thailand itu kan sangganya itu tidak pernah putus ya, dari zaman Sang Buddha sampai sekarang itu tidak putus ya, sehingga ya kita sebagai sangga yang muda, yang baru sekali ya, baru sangat sangat baru. Kita ini baru Sangga Theravada Indonesia ini baru berapa nih? 68 ya untuk sekarang ini ya. Dibanding dengan yang sudah ribuan tahun seperti di Thailand begitu ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa kita masih ngikutin apa yang dilakukan oleh sangga-sangga yang lebih tua ya. Bahwa memang ada satu kejadian di sangga Theravada itu ya, bukan sangga Theravada, maksudnya Mazhab Theravada itu ya, pada zamannya ternyata pernah Bhikkhuni itu putus ya, artinya tuh tidak ada lagi sangga, sedangkan ada tata cara di sana ya, bahwa untuk pentabisan secara sempurna ya, pentabisan secara full ya, itu adalah ada dua sangga, yaitu sangga biku dan sangga bikuni. Nah, sedangkan sangga bikuni sendiri kan sudah tidak ada. Jadi ibaratnya itu dalam sebuah pentabisan menjadi tidak sempurna, hanya ada sangga begitulah. Memang di beberapa komunitas ya, seperti salah satunya satu pemahaman bahwa di Sri Lanka itu memang putus, tapi dari Sri Lanka itulah yang pernah mentambiskan yang ada di Tiongkok ya, di China gitu. Di China itu masih berlanjut begitulah. Yaitu adalah satu kondisi yang artinya di dalam kebijakan tertentu ya, memang karena mazhabnya kan banyak, ternyata di Theravada sendiri ada mazhabnya banyak. Jadi kebetulan yang kalau saya tahu bahwa mazhab yang sampai sekarang ada yang kalau di Thailand Dhammayut yang akhirnya lari ke kita ini yang terus ke kita menjadi Theravada itu ya, mazhab ini ternyata ya memang putus gitu, tidak lagi ada memang bikuni itu ya. Nah, dari sanalah ada satu kebijakan ya, karena kalau secara peraturan ya, peraturan secara biku gitu ya, kita masih bisa memahami, masih bisa artinya mengetahui dan bisa juga menjelaskan gitu ya lah. Yang akhirnya kita tidak bisa menjelaskan adalah tata cara peraturan di bikuni itu sendiri, maksudnya dalam sangga ya, sangga bikuni itu sendiri, karena memang kita mau merujuk di mana. Kalau merujuknya sekarang misalnya yang di Tiongkok misalnya gitu ya, atau di China, lah sekarang kan menjadi sudah pola caranya Mahayana gitulah. Ini yang sungguhnya harus dipahami. Jadi merujuknya mau di mana, sangga yang mana. Kalau misalnya katakanlah terlahirkan sebagai bikuni gitu ya. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi sulit. Nah, akhirnya ada satu kebijakan bagaimana apakah seorang wanita tidak bisa menjalankan kehidupan sebagai biarawati ya, menjadi sebagai seorang rohniawati yang ya, atau sebagai seorang wanita yang menjalankan pertapaan gitu ya. Nah, di Thailand akhirnya ada namanya Meci, kemudian di Sri Lanka ada namanya di sana Sila Carini nggak salah ya, Sila Carini. Di Myanmar ada dipanggil dengan Ayah ya. Nah, itu semua adalah satu bentuk wujud dari sangga ya, dari sangga itu
untuk memberikan tadi bentuk bahwa bukan berarti seorang wanita itu tidak bisa gitu, tidak bisa menjadi seorang pertapa dalam pengertian adalah sebagai wanita itu gitu. Nah, itu yang ada, karena memang ya tadi poin yang paling tidak memungkinkan adalah tadi karena tidak ada rujukan bikuninya itu sendiri. Bagaimana dia memahami tentang tata cara bikuni itu sendiri. Gitu. Nah, yang ada kan tata cara biksuni yang Mahayana itu memang ada, ya. Atau yang tantra, Tapi tantra sendiri adalah rujukannya ada di bikuni sungguhnya. Jadi itu yang sungguhnya menjadi satu poin. Kalau toh misalnya para kaum wanita ya akan menjalankan kehidupan sebagai samana gitu ya, bisa sebagai meci, jangankan meci ya, wong zaman Sang Buddha misalnya ya, mereka sebagai rumah tangga juga bisa mencapai tataran tertinggi ya, arahata gitu ya, walaupun dengan waktu yang berbeda ya, karena arahata akan dicapainya setelah harus menjadi tidak berumah tangga lagi kan gitu. Nah, artinya bahwa apakah sebagai meci misalnya gitu ya, atau atasilani, apakah tidak bisa menjalankan secara penuh apa yang ada dalam tatanan bikuni misalnya gitu ya? Ya bisa saja, karena itu kan secara individu ya, bahwa sesungguhnya kita bisa menjalankan apa yang menjadi latihan-latihan sebagai seorang bikuni misalnya. Bisa, sebenarnya bisa. Ya jadi di situ adalah kita terkendala dengan sistem atau cara. Jadi kalau sering digambarkan bahwa kalau toh menjadi ada katakanlah pentabisan bikuni gitu ya, karena tidak ditabis dari sangga, tidak ditabis dari sangga bikuni, itu yang menjadi sering katakan yang menjadi seperti tidak sah, tidak sempurna ya, tidak sempurna, menjadi tidak sempurna. Itu saja sesungguhnya. Nah, kalau ditanya bagaimana tentang sangga, kita di bawah kita sebagai sangga Theravada Indonesia ini sangat baru, sangat muda ya. Kita ada rujukan-rujukan dari sangga-sangga yang lebih senior ya, artinya sangga-sangga yang sudah lama sekali ya, seperti Thailand dan lainnya. Nah, itu saja sebenarnya. Ya, jadi paling tidak dengan pemahaman ini saya yakin bahwa kaum wanita, kaum ibu ya tidak akan menjadi satu halangan ya untuk yang berminat, yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang samana ya. Karena sungguhnya wadah itu juga di sangga ya, maksudnya di dalam sangga telah juga ditetapkan bahwa ada namanya astinda, itu bisa menjadi satu wadah untuk para kaum ibu untuk berpraktek sebagai samana. Begitu ya? Ya, baik Bante. Oke, Ini oke. ada pertanyaan di YouTube Bante Ya, dari ya, oke. El Kahin. Mungkin Oke. ini lanjutan dari penjelasan Bante. Pertanyaannya Oke. dari El Kahin ini begini Bante. Hmm. Mengapa tidak bergabung dengan sangga yang lebih tua Bante? Bagaimana? Mengapa Mengapa tidak tidak? bergabung dengan sangga yang lebih tua gitu Bante? Yang di mananya maksudnya? Yang sangga Theravadanya atau bikuninya? Biku. Sepertinya ini bikuninya Bante. Karena pertanyaan ini muncul saat Aha. kita bahas tentang itu Bante. Oh iya iya. Ya kan bisa. Misalnya kalau misalnya ke sangga bikuni ya, kok bikuni, biksuni kan masih ada. Jadi kalau misalnya mau menjadi biksuni malah masih ada, masih bisa. Yang tidak ada adalah bikuni ya. Yang tidak ada adalah bikuni, itu yang sangga bikuni itu yang tidak ada lagi. Tapi kalau sangga biksuni masih ada begitu. Itu yang sesungguhnya menjadi ya catatan bagi kita. Makanya kalau di Myanmar beberapa itu kan dipanggilnya menjadi ayak. Ayak ayasma itu sungguhnya kalau secara
pengertian ya itu tinggi juga seperti hanya biku nih sebenarnya, hanya namanya tetap ayah ya. Tidak ada ayah Bangkara ya. Nah, itu kan juga panggilnya ayah. Ayah itu dari ayasma. Ayasma itu artinya yang terhormat, yang dihormatin. Jadi ya memang sangat bisa kalau misalnya mau bergabung dengan sangga yang masih ada ya, yaitu namanya sangga kalau untuk bikuni ya, ya adalah sangga biksuni masih ada. Tapi yang sangga bikuni itu tidak ada lagi. Baik itu di Thailand. Kalau toh saya juga beberapa kali ketemu ya seperti di Thailand, di Sri Lanka ya, itu mereka sering dikatakan bahwa itu perwihara ya. Jadi kadang-kadang wihara itu mengadakan satu kegiatan ya untuk pentabisan atau untuk kegiatan para kaum ibu begitu. Mereka ada. Lalu sesungguhnya ada satu catatan. Kalau sesungguhnya ada satu hal yang justru lebih fleksibel. Salah satunya adalah misalnya atas silani misalnya gitu ya. Untuk cara pembinaan, karena kan tuntutan kita di Indonesia ini sekarang sesungguhnya adalah bukan sekedar untuk sebagai samana ya. Memang ini agak berbeda dibanding dengan misalnya benar-benar di Thailand, Sri Lanka atau Myanmar ya, yang memang jumlahnya biku dan kaum wanita yang menjadi samana itu banyak, sehingga beban untuk apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya beban pembinaan. Beban pembinaan ini yang sesungguhnya tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau di Thailand dan lainnya benar-benar bisa murni sebagai samana, memungkinkan ya hanya meditasi, pindapata ya, nanti selesai pindapata meditasi ya di biara-biara hutan ya, itu memungkinkan dan bisa terjadi, artinya itu bisa dijalankan. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa, sehingga untuk kondisi sekarang justru paling fleksibel itu salah satunya adalah ya termasuk Romo Pandita ya, maupun juga Atasilani itu sangat fleksibel. Jadi artinya untuk pembinaan juga bisa menyeluruh ya, jadi tidak banyak keterbatasan. Tapi kalau kita para biku sebenarnya keterbatasan sangat banyak. Itu yang jadikan ada kalanya bahwa eh, untuk pembinaan secara luas ya, apalagi sekarang misalnya ada kalanya kan, bukan ada kalanya, bahkan menjadi satu mode ya, bahwa misalnya kita harus sering berkomunitas atau berkumpul atau dalam kegiatan bersama dengan tokoh-tokoh atau agama lain ya. Nah itu sesungguhnya kita para biku itu sangat terbatas. Artinya mempunyai keterbatasan diri itu yang agak sulit ya. Misalnya, oh di satu kegiatan bersama itu ya harus misalnya apa namanya kegiatan bersama dengan agama lain kan pasti sangat berbeda dengan ya kondisi biku kan. Nah kalau Romo atau bahkan Atasilan itu semuanya pola bisa lebih fleksibel. Jadi bisa benar-benar mengena, selain untuk praktek diri sendiri pasti dapat poinnya ya, tapi untuk pembinaan secara menyeluruh itu justru sangat-sangat peluangnya menjadi sangat besar gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya sampaikan bahwa sangat sayang sesungguhnya kalau ya ada seorang dulu misalnya anak hari ini sangat cerdas, sangat pintar dan lainnya. Nah, coba sekarang setelah akhirnya menjadi bergabung di Bikuni kan sangat terbatas sekali, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya di wihara, ya kegiatan-kegiatannya kebiaraan. Coba yang kalau waktu masih menjadi atas silani bisa ngajar, bisa apa kegiatan sosial yang banyak juga bisa memungkinkan ya, karena memang tidak ada keterbatasan peraturan itu. Jadi kadang-kadang saya lihat justru ambillah fungsinya ya, bukan hanya keberadaan ya, bukan hanya keberadaan diri, tapi adalah fungsinya itu yang sekarang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Nah, saya yakin dengan sedikit ya pemahaman ini ya nanti para kaum ibu ya, kaum wanita yang mempunyai
harapan-harapan, keinginan, ya artinya ada keinginan-keinginan atau pemikiran untuk menjadi samana, saya yakin bahwa akan bisa mengambil peran itu. Jadi karena kondisi ya di Indonesia ini adalah sebenarnya kondisi sedang pembinaan, sehingga perlu tenaga-tenaga yang memang justru mengarah kepada poin-poin yang fleksibel tadi. Kalau ya bukan berarti tidak boleh, misalnya Bante kalau misalnya saya jadi biku lalu menjadi pertapa, yang sebenarnya apakah bisa? Ya bisa, hanya ternyata kondisi di lingkungan kita kan tidak memungkinkan. Misalnya mau di mana? Oh, ada kan daerah-daerah yang misalnya terpencil misalnya sekalipun ya di desa misalnya gitu. Oh, kita mau di desa mau jadi pertapa sebagai bentuk dari samana itu sendiri gitu ya. Tidak bisa. Akhirnya malah harus diundang sini, undang sana, minta ini, minta ini. Ya, akhirnya tidak bisa lagi kan. Itu yang ternyata kondisi di Indonesia ini adalah tidak memungkinkan untuk benar-benar menjadi samana dalam pengertian pertapa ya. Yang hanya pindah patah meditasi belum bisa. Tapi mungkin suatu ketika ya karena memang sebenarnya arah atau apa namanya kalau bisa sering dikatakan kalau di yang ada namanya ada Vipassana Dura dan Kantadura. Ada dua sisi arah ini yang sesungguhnya pelan-pelan juga bukan diterapkan, dikondisikan. Jadi yang Vipassana Dura itulah yang sesungguhnya mereka para biku maupun juga atasilani yang khusus hanya memang tadi pindah patah, meditasi, ya karena memang benar-benar pengembangan Vipassana Duranya. Ya. Kemudian yang Kanta Dura, ya itulah yang pendidikan yang juga masuk kepada sisi-sisi yang pembinaan langsung di dalam masyarakat. Ya. Karena kalau tidak, itu juga hati-hati. Suatu ketika ada suatu kejadian kan, baik itu kalau misalnya adalah di Sri Lanka maupun juga di Korea ya kalau kita pernah mendengar sejarahnya bahwa pada masa tertentu ya para biku, para tokoh agama itu asik dengan dirinya yang menjadi pertapa, semua tidak ada pembinaan di masyarakat. Akhirnya apa? Ya habis. Tahu-tahu masyarakatnya sudah beralih semua gitu lah. Baru akhirnya suatu ketika kan pernah kan kejadian seperti di Sri Lanka tuh biku-biku juga masuk parlemen, masuk pemerintahan ya. Karena untuk mengembalikan tadi kepercayaan masyarakat untuk menjadi Buddhis itu ya itu juga salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Memang kondisi kehidupan di ya bermasa berbangsa seperti itu gitulah. Inilah yang juga sedang terjadi di Indonesia pada umumnya ya di mana saja ya. Ada buku-buku kita misalnya yang mau tinggal di suatu pelosok daerah bahkan pulau yang terpencil sekalipun ternyata pada ujungnya menjadi tidak bisa benar-benar menjadi samana yang tadi yang saya maksud bawahnya pindah patah meditasi ya. Hanya ada diundang sini Bante masa apa Papa saya sakit nggak mau nengok. Ini ada ini acara masa nggak mau datang lah. Ya akhirnya kan nggak bisa. Nah, itulah kondisi. Ya, kondisi apa yang terjadi, apa yang memang sedang ada di Indonesia pada umumnya. Itu adalah tahapan pembinaan. Jadi memang sekarang sisi itu yang sedang terjadi. Maka akan sangat fleksibel ya seperti Romo, Pandita, bahkan juga Tasilani itu ya sangat fleksibel bisa masuk di pendidikan ya di sekolah-sekolah itu sangat perlu ya karena dengan adanya muncul saja ya suatu ketika saya sampaikan bahwa Tasilani misalnya ya di sekolahan itu sekolah-sekolah yang utamanya Buddhis atau mungkin juga sekolah yang walaupun bukan Buddhis tapi dominan siswanya tidak harus selalu ngajar misalnya. Sebagai itu saja sebagai pendamping ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang bisa hadir sekedar acara-acara tertentu yang itu pun sudah menjadikan suatu kepercayaan, keyakinan siswa itu bahwa oh iya kita sebagai Buddhis menjadi apa semakin kuat, semakin yakin, semakin merasa uang ternyata ada tokohnya ya tokoh agama yang selalu mendampingi. Nah kalau biku kan sangat sulit. Beberapa biku
yang ya punya tingkatan pendidikan-pendidikan yang memungkinkan untuk mengajar kan akhirnya tidak boleh karena memang ada keterbatasan di saat misalnya di sekolah-sekolah umum utamanya ya. Itu akhirnya tidak bisa, gitu. Tidak bisa diisi oleh biku. Maka kalau diisi oleh misalnya Atasilani begitu ya, itu bisa apalah gitu. Atau romo-romo bisa. Ya, itu beberapa hal yang saya yakin menjadi satu catatan sangat berarti ya, sehingga itu bisa menjadi hal yang penting ya, bahkan menjadi perlu dicermatin untuk kita semua ya, sehingga ini menjadi akan membawa satu perkembangan kemajuan ya bagi kita sebagai umat Buddha secara umum maupun secara individu. Saya yakin bahwa di saat seorang ya dengan tulusnya, dengan kesungguhannya mengabdi di sekolahan, di mana-mana ya, tanpa harus mengutamakan titel tadi ya, justru itulah peluangnya ya. Saat kita benar-benar hanya berada dalam titel, misalnya tadi saya katakan biku saja, ternyata keterbatasannya sangat sangat banyak. Kita sangat mempunyai keterbatasan yang justru tidak bisa mendapatkan dengan yang lain ya, dibanding misalnya tadi Romo maupun juga Atasila. Itu yang saya sampaikan, saya kira itu bisa memberikan satu penggambaran yang justru memberikan spirit semangat untuk kita, apalagi kalau kaum wanita mau terus ya berlanjut terjun dalam pembinaan dan pengembangan diri, itu sangat-sangat memungkinkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bante. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir Bante. Baik, ya. Karena kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat Bante. Ya. Pertanyaan dari Kevin Lee Bante dari YouTube. Oke. Pertanyaannya begini Bante. Bante, para biku tidurnya berapa jam sehari Bante? Apakah meditasi boleh sambil berbaring jika lelah? Ya. Silakan Bante. Yang pertama meditasi dengan berbaring adalah bisa. Kemudian ya rata-rata para biku adalah karena dari jam 11-an ya, bahkan ada yang jam 12-an baru istirahat ya. Nah, biasanya jam 4-an itu adalah sudah pada bangun ya untuk bermeditasi dan lainnya, melakukan chanting. Jadi kira-kira itu. Dan untuk siang juga tidak banyak ya, artinya jarang sekali para biku untuk juga beristirahat siang. Jadi kebanyakan adalah hanya untuk di malam hari itu ya. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Jadi bermeditasi dengan berbaring sangat memungkinkan dan bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bante. Baik. Karena kita terbatas oleh waktu Bante, untuk penutup kami mohon closing statement dari Bante untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini Bante. Silakan Bante. Baik, ya. Bapak sekalian, kita memang sangat-sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kesetaraan ya dalam Dhamma, karena dari justru ya kita selalu berpikir bahwa antara apa yang menjadikan poin positif di saat kita selalu berpikir adanya kesetaraan, baik itu dari diri sendiri kepada pihak lain, kepada orang lain, apalagi dengan secara lawan jenis dalam pengertian adalah kita sebagai wanita kepada pria, sebagai pria kepada wanita, itu akan menjadikan dasar yang luar biasa untuk pengembangan diri. Itu yang pertama. Karena dengan kita merasa bahwa semuanya ada kesetaraan antara satu dan lainnya, kita tidak merasa minder, kemudian juga sebaliknya kita akan menjadi sombong atau congkak, tetapi selalu justru ada nilai-nilai positif yang terus berkembang dalam diri, sehingga berpraktek dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan rasa-rasa yang penuh dengan tanggung jawab, itulah yang sungguhnya kita ketengahkan dan akan menjadi nilai di saat kita mempunyai pemahaman bahwa sesungguhnya kita adalah setara di dalam Dhamma. Itu yang menjadi catatan poin positif dari saya. Semoga kita semua selalu maju dan Dhamma dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semuanya. Sabe sata bawantu sekitar. Sadu, sadu, sadu. Baik, demikianlah pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh Yang Mulia Biku Dhammakaro Mahathera.
Selanjutnya, kami kembalikan kepada Saudari Nadine sebagai host pada malam hari ini. Ya, baik. Untuk acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat untuk narasumber kita, yakni Bante Damakaro, yang nanti akan langsung diserahkan oleh Romo Kennedy Siswanto. Kepada Romo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yes. Ya, saya mewakili panitia Damasa Kaca Online memberikan sertifikat kepada Yang Mulia Biku Dhammakaro Mahatera atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara Sebulan Pendalaman Dhamma tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Damasa Kaca Online dan KBTI Keresidenan Besuki dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak. Baik ya, saya terima dan saya akan berikan sedikit untuk basic. Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nupawina sada soti bhavante bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nupawina sada soti bhavante bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nupawina sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni pelimpahan jasa, yang nantinya akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Damakaro dan dipandu oleh Romo Kennedy. Mari, Bapak Setelah sekalian, dimanapun berada, baik yang di rumah, di wihara, dan di lain-lain, ya, mari semuanya senantiasa memancarkan pikiran cinta kasihnya kepada segenap makhluk, ya, tanpa kecuali kepada para leluhur, ya, dengan pemikiran demikian. Saat ini, hari ini, dan juga waktu-waktu lainnya, saat menyongsong, menyambut Tri Suci Waisak, ya, telah dilakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dengan bajikannya ini menjadilah parami, menjadi kembang baik, kembang keberkahan, kemajuan, jatram bagian, ya, apa yang diharapkan dicitakan. Mari dipancarkan, dilimpahkan kepada bio-bio para mendiangnya, para leluhurnya, almarhum-almarhumah di mana berada, yang menerima jasa ini bio-bio pun berbahagia. Yata varvahapura brindi sakarang ewa mewaidunang betanam pakapati Ijidang batang tumhang pemewan semjadu sapi burindu sangapa Cando bandara su yata merjodi rasu Yata sapi diwa candu sabaru kawina satu mate pawantuan Tarayo sukidi kayukum bawamiwan danasilisani cang muda bajayino cataro Dhamma wadani ayuwano sukan Balang ayudo baladu diro wanado pati banado Sukan sadanta medawi sukan so adika jati Ayunda wa balang mana sukan cabati banado Hikayu sawahoti Yata yatu bapa jati Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba buddha nupavena sadasati bhavante Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nupavena sadasati bhavante Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangka nupavena sadasati bhavantu te. sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum Yang Mulia Biku Dhammakaro meninggalkan ruangan Zoom, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan. Okasa Wandami Bante. Tiwadana silisa nicang uda pacaino cataro dhamma wandanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Terima Ya, kasih baik, Bante. silakan diteruskan ya. Ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Baik, untuk menutup acara SPD kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Tiratana
dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, kami kembalikan kepada host kita pada malam hari ini. Silakan Saudari Nadine. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada umat setelah kita melakukan kebajikan dengan pembacaan parita juga mendengarkan Dhamma Desana, kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kembali melakukan kebajikan dengan berdana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma sekalian, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga dengan kekuatan karma baik yang telah kita lakukan, mengkondisikan kita untuk dapat terus melakukan kebajikan-kebajikan lainnya, dan juga semoga kita semua senantiasa sehat, berbahagia, dan senantiasa dalam lindungan Tiratana. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Soti Hontu.